Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terorisme di Indonesia. Ancaman terhadap Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Kramer SEMSI dari kelompok 4 yang beranggota Rita Maharani, Naila Nadira, Adinda Salsabila, Muhammad Zaki, dan Siti Zahra Atika. Yang pertama kita akan membahas definisi dan latar belakang. Pengertian terorisme. Apa sih terorisme itu? Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara sistematis dan rencana untuk menimbulkan rasa takut, teror, dan ketakutan di kalangan masyarakat luas. Sejarah singkat terorisme di Indonesia dimulai sejak tahun 1981 dengan serangan paling terkenal seperti bom di Bali. Yang kedua itu perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Yang ketiga itu periode gerakan DI atau TII pada tahun 1960 sampai tahun 1960-an. Yang keempat itu masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Yang kelima itu reformasi dan pasca reformasi pada tahun 1998 sampai tahun 2002. Yang keenam itu era terorisme modern pada tahun 2000 sampai 2010. Yang terakhir itu periode pembatasan dari tahun 2010 sampai sekarang. Selanjutnya hubungannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Hubungan terorisme dengan Pancasila terlihat jelas. Tindakan teroris bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong toleransi dan persatuan, sehingga penting untuk memperkuat ideologi ini dalam menghadapi ancaman tersebut. Jadi kasus terorisme besar di Indonesia itu salah satunya ada bom Bali 1 terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 di Kuta, Bali, menewaskan 202 orang dan melukai 209 orang. Pelaku utamanya itu Imam Samudra, Ambrozi, dan Ali Gufron, lokasi Paris Park dan Sari Club. Yang kedua itu bom Bali 2 terjadi pada 1 Oktober tahun 2005, menewaskan 23 orang dan melukai lebih dari 100 orang, lokasi Jimbaran dan Kuta, dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Selanjutnya, yang ketiga itu bom JW Mario dan Ritz Carlton terjadi pada 17 Juli tahun 2009 di Jakarta. Dua ledakan hampir bersamaan di kedua hotel menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 50 orang. Pelaku terkait dengan jaringan Nurdin M. Top. Yang keempat itu serangan Tamrin terjadi pada 14 Januari tahun 2016. Lokasi Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. 8 orang tewas termasuk 4 pelaku tersebut. Melibatkan serangan bom dan penembakan diklaim oleh ISIS. Selanjutnya itu kasus terorisme besar di Indonesia. Kasus-kasus terbarunya itu ada di bom Makassar. Bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar terjadi pada 28 Maret tahun 2021, melukai 20 orang. Selanjutnya itu ada teror di Poso pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Serangkaian aksi oleh sisa kelompok MIT, Operasi Madago Raya berhasil menekan aktivitas kelompok ini. Ali Kalora, pemimpin MIT, tewas dalam operasi pada tahun 2021. Selanjutnya itu dampak terhadap kehidupan berbangsa. Dampak terhadap persatuannya itu yang pertama, konflik dapat melemahkan solidaritas antara kelompok masyarakat. Yang kedua itu berpotensi memicu pemecahan dan menurunkan rasa nasionalisme. Dampak ekonominya itu yang pertama menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu meningkatkan biaya pemulihan akibat kerusakan infrastruktur. Selanjutnya itu dampak sosial, terjadi traumatis psikologis pada korban. Yang kedua itu menurunnya kualitas hubungan sosial antar warga. Terus dampak keamanannya itu menurunkan rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Yang kedua itu meningkatnya potensi kekerasan dan konflik berkelanjutan. Selanjutnya itu upaya penanggulangan pembentukan Densus 88. Pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti-Terorisme Densus 88 di Indonesia merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangannya terorisme di Indonesia. Densus 88 dibentuk pada tahun 2004 setelah peristiwa bom Bali 2002 yang mengguncang negara.
Selanjutnya, program deradikalisasi BNPT. Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melalui program deradikalisasi yang digagas oleh Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme atau disingkat dengan BNPT, bertujuan untuk mengurangi potensi terorisme dengan menanggulangi radikalisasi dan menyelamatkan individu-individu yang terpengaruh oleh ideologi ekstremis. Yang terakhir itu peran masyarakat ada 4. Yang pertama itu pencegahan radikalisasi, yang kedua deteksi dini dan pelaporan, yang ketiga itu penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi, yang keempat itu mendukung kebijakan pemerintah. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya, pentingnya kesadaran masyarakat. Sangat penting untuk mencegah terorisme dan menciptakan lingkungan yang aman. Peran pemuda dalam hal ini krusial karena mereka dapat menjadi agen perubahan dengan penyebaran informasi dan membangun solidaritas di komunitas. Kesimpulan yang kedua itu peran pemuda dalam mencegah terorisme. Yang pertama itu mengedukasi diri sendiri dan teman sebaya tentang bahaya paham radikalisme. Yang kedua itu menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir itu adalah Pancasila sebagai pemersatu. Yang pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang dua menjunjung tinggi persatuan bangsa, yang ketiga itu merekatkan dan menyatukan perbedaan dan keberagaman bangsa. Oke, baik, jadi segitu saja penjelasan dari kelompok 4 tentang terorisme yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih.